Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada saat ini, mari sama-sama kita siapkan hati kita dan berdoa. Kami datang di hadirat-Mu ya Bapa, mengucap syukur karena kemurahan-Mu. Engkau sungguh baik kepada kami ya Tuhan Yesus. Kasih setiamu selalu Tuhan limpahkan. Kebaikan-Mu begitu berlimpah dalam hidup kami. Terima kasih kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Saat ini ya Tuhan, kami rindu kembali dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami masing-masing secara pribadi, dan buatlah kami mengerti akan kehendak firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 10 ayat yang ke-16. Tertulis demikian. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Saudara yang dikasihi Tuhan, domba adalah binatang yang sangat bergantung kepada gembala dan senantiasa berkumpul bersama dalam komunitasnya. Domba tidak mempunyai kemampuan yang baik untuk bertahan sendirian. Apabila seekor domba terpisah dari komunitas, biasanya ia akan cenderung menjadi tersesat dan terhilang. Dalam ayat ini Tuhan Yesus mengibaratkan para murid-Nya seperti domba di tengah serigala. Saya dan saudara adalah para murid Tuhan Yesus yang hidup pada masa sekarang ini. Mungkin saudara terdengar atau terkesan kurang begitu gagah pengibaratan ini. Rasanya akan lebih mantap dan membanggakan kalau Tuhan Yesus menganalogikan kita dengan singa di tengah serigala. Tapi inilah saudara kebenaran yang mendasar tentang kita semua orang-orang percaya. Analogi ini bukan secara sembarangan Tuhan Yesus ucapkan, tapi mempunyai makna yang dalam buat kita semua. Dari kebenaran firman Tuhan ini, saudara, kita dapat belajar 3 sikap dalam perjalanan iman kita di bumi ini. Yang pertama, tetap mengikuti Tuhan Yesus, Gembala Agung kita. Arahkan pandangan kita kepada Tuhan Yesus dan ikuti Dia yang memimpin iman kita kepada kesempurnaan. Jangan mengikuti yang lain, saudara, dan jangan alihkan fokus kita dari Tuhan Yesus. Karena apabila kita mengalihkan fokus kita kepada yang lain, kita akan menjadi terganggu dengan situasi dan kehilangan arah. Ibrani 12 ayat 2 mengatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Maksudnya di sini adalah bahwa dalam perjalanan iman kita yang bagaikan sebuah perlombaan, mari kita selalu melihat kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, saudara, tetap berada dalam komunitas orang percaya. Domba berbeda dengan serigala. Domba adalah binatang yang lemah, sedangkan serigala binatang yang buas. Kita hidup dalam medan yang keras di dunia ini, saudara. Dan kita perlu menyadari akan kelemahan kita. Dan untuk itu kita perlu selalu berada dalam komunitas yang menguatkan dan membangun diri kita. Dalam Ibrani 10 ayat yang ke-25 tertulis, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Yang ketiga, saudara, melangkah dalam hikmat firman Tuhan. Dalam ayat ini disebutkan, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Di sini tidak dikatakan supaya kita menjadi licik. Tidak, saudara, tapi cerdik. Artinya memakai hikmat Tuhan dan mengikuti tuntunan Roh Kudus dalam menghadapi berbagai strategi dan serangan iblis serta berbagai cobaan yang ada di dunia ini. Bersamaan dengan itu, saudara, kita juga harus tulus dalam hati kita terhadap semua orang. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah ketiga hal ini.
tetap pandang Tuhan Yesus, berada dalam komunitas orang-orang yang percaya, dan ikutilah firman Tuhan. Tuhan Yesus akan menolong dan menjagai kita senantiasa sampai kepada tujuan yang kekal. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, mengajarkan kepada kami untuk kami senantiasa tetap memandang kepadamu dalam perjalanan hidup kami di bumi ini. Tolong kami Tuhan, ingatkan kami selalu, sadarkan kami ya Tuhan, bahwa kami memerlukan Engkau. Kami perlu Engkau Tuhan Yesus, lebih daripada segalanya. Kami tidak dapat berjalan sendiri, karena bila demikian kami akan tersesat dan terhilang. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami senantiasa kuat di dalam Engkau. Kami mau mengikut Engkau ya Tuhan Yesus, dengan segenap hati kami, mau mengasihi Engkau. Kami sadar ya Tuhan, bahwa kami ini lemah, karena itu kuatkan kami selalu. Kami sadar saat ini ya Tuhan, bahwa kami butuh komunitas orang-orang yang percaya. Tolong kami, supaya kami tidak merasa diri kami mampu, tidak menganggap diri kami hebat, tapi kami perlu selalu berada dan terkoneksi dalam komunitas yang saling menguatkan dan saling membangun. Terima kasih ya Tuhan, berikan kami hikmat-Mu ya Roh Kudus, supaya kami cerdik dalam menghadapi situasi dunia ini, cerdik seturut dengan kehendak firman-Mu, dan tulus dalam mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Di sepanjang malam ini, kami mohon berkat perlindungan-Mu atas kami semua. Lindungi kami Tuhan, berikan kami tidur yang nyenyak. Bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru, dan tubuh yang sehat diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk setiap dari kami yang sedang sakit. Jamah dan sembuhkanlah ya Tuhan. Kesembuhan yang sempurna terjadi. Kelepasan dari kuasa kegelapan, Tuhan nyatakan bagi mereka. Kuatkan yang lemah, berikan semangat baru kepada yang berputus asa, dan nyatakanlah mujizat pertolongan-Mu ya Tuhan, bagi setiap dari kami yang sedang mengalami masalah dan persoalan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan menjawab doa-doa kami, bahkan menjawab lebih daripada apa yang kami doakan. Terima kasih ya Bapa. Kami terima berkat damai sejahtera, kasih karunia Tuhan dengan berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.